aku mau jelasin bagaimana dampak dari virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19 ini bagi perekonomian di Indonesia. Pada awal bulan Maret 2020, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan pertama kali masuknya virus COVID-19 ini di Indonesia akan memberi dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Paling terasa itu adalah tentang perekonomian di Indonesia. Nah, sebagai informasinya, virus COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai dari Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Bahkan pada bulan Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa virus COVID-19 ini merupakan pandemi global yang harus diselesaikan bersama-sama karena sudah hampir seluruh negara di dunia terkena virus COVID-19 ini. Corona ini atau virus COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Kementerian Keuangan setidaknya mencatat ada 8 mudarat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja yang sering kita sebut PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, ada Purchasing Managers Index. Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Yang ketiga ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina. Keenam, Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun hingga 3,7% years to date. Dan yang kedelapan adalah inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara. Nah, segitu aja penjelasan dari aku bagaimana dampak dari COVID-19 mempengaruhi dari perekonomian di Indonesia. Tetap stay safe kalian semua, jaga kesehatan.